Halo Njel, Halo C. kamu ngapain sih? Ini loh C, aku tuh lagi ngerjain tugas online. Oh iya ya, kan di rumah aja ya, jadi kamu harus Iya. kerja tugas online. Oh di rumah aja. Lah, kamu selama di rumah aja ngapain aja Njel selain kerja tugas? Biasa sih masak, kadang bantu mama nyapu, ngepel. Oh ya? Iya. Oh iya. Cici juga loh kemarin di rumah ya bantu-bantu mama, terus masak. Terus juga itu loh kemarin ikutan bikin yang hits itu loh, kamu tahu nggak? Coffee itu loh. Tahu Dalgona Coffee. Nah bener banget. Kamu juga bikin? Bikin. Oh iya. Nah Cici juga bikin itu, seru ya? Seru banget. Sekalipun di rumah kita bisa melakukan aktivitas. Iya. Nah kamu penasaran nggak adik-adik yang di rumah ngapain aja di rumah? Penasaran dong. Nah kita tanyain ya. Iya. Nah adik-adik di rumah kalian ngapain sih kalau di rumah? Aktivitas kalian ngapain kalau di rumah? Bantuin mama, bersih-bersih, atau ngerjain tugas kayak Angel tadi. Nah adik-adik sekalipun kita di rumah, kita juga harus ibadah ya. Kita bisa ibadah online. Nah dengan cara kita nonton video yang ada di YouTube channelnya Gereja 1 Jam Saja. Di sana ada ibadah online buat anak-anak. Nah kemarin minggu lalu Njel, jadi adik-adik yang sudah nonton ibadah online, mereka mengabadikan foto mereka. Oh iya? Iya, mereka upload, mereka juga tag ke gereja kita. Nah, Wah. ini nih, Cici tunjukin ya Iya, fotonya mau adik-adik lihat yang dong, minggu Ce. lalu. Kamu harus lihat. Nah, ini contohnya. Nah, jadi adik-adik yang minggu lalu sudah nonton, mereka ibadah lewat streaming di rumah, mereka baca Alkitab, berdoa, terus mereka juga memuji nama Tuhan di rumah. Kayak gini fotonya. Nah, terus adik-adik yang di rumah, Cece kasih tahu, kalau kalian juga mau foto-foto dan video kalian ditayangin seperti adik-adik yang tadi, kalian bisa tag foto kalian di Instagram, tag Gereja 1 Jam Saja atau Kid for Christ GSJS. Nah, kayak gitu Njel. Gampang banget ya C ya? Iya, jadi kita bisa tahu nih adik-adik ikut ibadah online atau enggak, kayak gitu. Nah, kamu kangen nggak ibadah? Kangen. Nah, hari ini yuk kita ibadah online. Ya, ikutin ya. Sebentar lagi kita mau ibadah online. Tuh, kayak di situ. Halo adik-adik, Shalom. Ketemu lagi sama Cece di sini. Sebelum kita ibadah hari ini, yuk kita yel-yel dulu seperti biasa. God is good All the time. all the time. God is good. Wah, seneng banget ya Cece kita bisa akhirnya ibadah Ibadah kembali. Kangen nggak sama tempat ini, C? Kangen banget. Iya, udah lama ya kita biasanya ini buat kids For Christ. Christ. Langsung aja kita mulai masuk ibadah, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Cici Cindy boleh pimpin kita dalam doa ya? Oke, boleh dong Ci. Ayo kita sama-sama berdoa. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu, sekalipun kami di rumah, kami mau meluangkan waktu, memberikan waktu yang terbaik, kami mau beribadah Tuhan. Berkati Tuhan kami semua yang beribadah di rumah, biarlah Tuhan, hadirat Tuhan, pimpinan Tuhan ada di tempat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, Tuhan Yesus baik katakan, amin. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Ayo adik-adik di rumah bangkit berdiri yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yes, haleluya. Sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, Bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersukalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka.
bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan adik-adik? Saya. Ya semua ya, pasti semua diberkati Tuhan. Mari jangan duduk, kita tetap memuji nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Masih. Ayo kita tetap memuji nama Tuhan dengan semangat. Yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Na 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 na. Mari kita katakan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau Kakiku beri. melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan tepuk tangan yuk. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena
kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri Tuhan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Siapa yang diberkati sama Tuhan adik-adik? Amin. Yes. Masih semangat ya di rumah, cici-cici masih semangat? Masih dong. Masih. Ayo kita sama-sama mulai masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk adik-adik. Adik-adik sekarang boleh duduk, boleh lipat tangan dan boleh tutup mata. Ayo kita sama-sama tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun adik-adik di rumah tidak boleh patah semangat dalam memuji Tuhan. Yes. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yes, Yesus. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita ulangi dari awal adik-adik sama-sama kita katakan. Bapa, Engkau sungguh baik, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu melimpah Yes. di hidupku. Bapa, Kami
Angkat tangannya adik-adik, katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Selalu baru pertolongan-Mu Tuhan. Yes. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan dengan sungguh. Yes. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Cece Imelda boleh pimpin kita dalam doa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan, agar kami boleh dengar-dengaran untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini boleh kami renungkan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya siap Sudah dong, siap. Dek. Ayo kita sama-sama panggil Cici Shelin yuk. Cici Shelin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ceselin percaya ya adik-adik semua sehat, semua baik-baik aja. Hari ini hari Minggu kita kembali lagi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar di Lukas 24 ayat yang 13 sampai 34. Judul hari ini adalah Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Adik-adik, masih ingat ya minggu lalu kita merayakan apa? Minggu lalu kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik percaya Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup, Dia menyediakan tempat untuk kita semua. Nah adik-adik, hari ini Ceselin mau cerita tentang 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedang melakukan perjalanan di kota Emmaus. Pada suatu hari ada 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah mereka ini di tengah perjalanan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, tiba-tiba datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ada sesuatu hal yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak tahu itu Yesus. Tetapi Yesus tetap berjalan bersama mereka dan Tuhan Yesus berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu sedang berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram dan sedih. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang gak tahu apa yang terjadi pada hari-hari ini? Katanya Tuhan Yesus kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Dia berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataannya di hadapan Allah. Dan dia itu sangat hebat menolong setiap kami. Nah, tetapi imam-imam itu mengambil Tuhan Yesus dan menyalibkan dia. Dan sekarang Tuhan Yesus itu mati. Padahal kami itu dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu sudah lewat 3 hari, tapi Tuhan Yesus enggak terjadi apa-apa. Tetapi ada Maria Magdalena itu, dia mengatakan kepada kita bahwa dia telah bangkit. Tapi sekarang kami bingung, apakah itu benar ya? Tapi Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, tidakkah tahu engkau bahwa Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi? Kenapa engkau enggak percaya? Nah, adik-adik, akhirnya di dalam perjalanan itu ketika mereka kedua murid Tuhan ini dia bingung, tapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di dalam kitab itu Tuhan Yesus harus menggenapi firman-Nya. Adik-adik percaya enggak firman Tuhan itu iya dan amin. Adik-adik harus percaya kalau adik-adik mau mengenal Tuhan Yesus, adik-adik harus baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Dia itu adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik ketika itu setelah mereka selama perjalanan itu mereka ngobrol adik-adik bersama Tuhan Yesus. Meskipun mereka enggak tahu itu Tuhan Yesus, tapi hati mereka ini sangat senang. Nah, tiba-tiba adik-adik karena mereka sangat senang, murid-muridnya ini mengajak Tuhan Yesus untuk pergi ke rumahnya. Ayo kamu tinggal di rumahku aja, ayo kita makan malam di rumah. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah kedua murid itu. Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, kemudian dia membagikan kedua murid itu, baru sadarlah mereka bahwa itu Tuhan Yesus. Wah, mereka sangat kaget. Tiba-tiba adik-adik sementara itu mereka kaget, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah tidak ada di rumah itu. Adik-adik hati mereka sangat berkobar-kobar, mereka sangat senang. Wah, tadi itu Tuhan Yesus. Wah, kita sudah melihat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus hidup. Akhirnya mereka percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan mereka akhirnya keluar rumahnya, mereka memberitakan firman Tuhan, mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Adik-adik percaya enggak Tuhan Yesus kita sudah hidup? Ceselin sangat percaya loh, Tuhan Yesus kita ini sangat dahsyat, dia hidup untuk kita. Nah, adik-adik hari ini jangan kecil hati adik-adik. Tuhan Yesus itu meskipun dia sudah bangkit, dia enggak tinggalkan kita adik-adik. Percayalah Tuhan Yesus itu sudah mengirimkan Roh Kudus di setiap hati kita. Kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, adik-adik mau baca Alkitab, Cici Selin percaya Roh Kudus itu yang akan menuntun kita semua untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik hari ini kita sudah belajar, ayo kita seperti murid-murid Tuhan Yesus berpesan, ayo kita suka baca Alkitab. Karena di dalam kitab ini ada janji Tuhan, ada perkataan Tuhan. Nah adik-adik ayo kita baca Alkitab terus ya setiap hari walaupun kita di rumah banyak waktu. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya terus dibaca ya. Oke adik-adik, Ciselin berdoa adik-adik semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ayo kita mau berdoa ya adik-adik, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih bahwa Engkau sudah sungguh teramat baik. Engkau sudah mati mengorbankan dirimu untuk menebus setiap kami. Tuhan apalagi Tuhan menyediakan tempat bagi kami di sorga Tuhan. Kami bersyukur atas itu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Kami mau tambah rajin baca Alkitab,
karena kami tahu Tuhan di dalam Alkitab ini Tuhan ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu yang tidak terbatas. Tuhan Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu yang di rumah, apapun yang mereka lakukan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga. Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, Tuhan pulihkan kami, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan kami berdoa juga untuk dokter-dokter yang sedang merawat pasien-pasien Tuhan. Engkau yang menjaga, Tuhan yang memberikan kesehatan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik tadi kan udah tuh dengerin firmannya dari Ceselin. Tadi Ceselin bilang apa? Walaupun kita tetap di rumah, tapi Tuhan Yesus kepingin kita membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal lagi Tuhan Yesus kita. Nah terus hari ini Cece kasih link ya di bawah ini untuk bahan bacaan Alkitab kita. Oh gitu C. Jadi adik-adik di rumah tetap bisa baca Alkitab ya. Betul. Nah adik-adik jangan lupa download link yang ada di bawah ini ya. Kalian download dan kalian baca Alkitab kalian di rumah. Nah selain itu Cece email, Cece juga mau ajain adik-adik bikin aktivitas di rumah. Apaan tuh Ce? Nah seru nih C. Kita mau bikin kayak gini C. Kita mau bikin pembatas Alkitab yang lucu-lucu kayak gini. Nah nanti Cici kasih tutorialnya ya habis ini. Kalian lihat tutorialnya adik-adik. Terus kalau udah jadi diapain Ce emang? Nah kalau sudah jadi kayak gini kita bisa pakai pembatas Alkitab kayak gini. Nah, kayak gini jadinya adik-adik. Wih lucu ya Ce. Lucu kan C? Iya lucu banget. Nah kita bisa bikin kayak gini di rumah. Supaya kalau kita habis baca Alkitab kita bisa kasih pembatas Alkitabnya biar kita nggak lupa kemarin habis baca sampai di mana gitu C. Ini dari apa ya Ce? Ini cuma dari kertas origami kok, gampang caranya. Jadi kita bisa pakai kertas yang ada di rumah. Gitu. Nah kayak gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah tetap stay healthy, stay safe. God bless you and bye-bye. See you next week.